Selamat pagi para dosen pengampu, para asdos, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan melaporkan hasil dari tugas besar PRD kami yang kami beri nama dari rancangan itu adalah Mass Trader. Adapun anggota kelompok kami tertera pada slide berikut. Pembahasan dari presentasi ini akan mencakup 5 bab, ilmu dari pendahuluan, kajian literatur, metodologi desain, perancangan dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan syarat. Untuk pendahuluannya saya alihkan kepada rekan saya. Jadi seperti yang kita tahu, masker menjadi salah satu barang wajib pada masa pandemi virus corona, dan juga penggunaan masker ini juga telah terbukti dapat mengurangi risiko tertular. Namun ada potensi masalah yang disebabkan oleh penggunaan, terutama pada masker medis yang dipakai hanya untuk penggunaan sekali pakai. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh University of Southern Denmark, itu diperkirakan ada 129 miliar masker yang dibuang setiap tahunnya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh LIPI, timbunan limbah B3 mencapai ribuan ton selama pandemi. Kemudian masker medis ini juga terbuat dari polen alias salah satu jenis plastik yang seperti kita tahu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai. Dan juga mikroplastik juga dapat memasuki rantai makanan manusia. Artinya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana masker bekas dapat merusak lingkungan. Lalu yang kedua, bagaimana cara merancang mass shredder yang dapat berfungsi dengan baik untuk mengatasi masalah limbah masker di lingkungan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kerja mass shredder. Dan yang keempat, bagaimana mass shredder dapat mengatasi kerusakan lingkungan. Adapun tujuan dari tugas besar ini yang akan menjawab masalah berdasarkan latar belakangnya adalah untuk mengetahui bagaimana masker bekas dapat merusak lingkungan. Lalu untuk mengetahui rancangan mass shredder yang dapat berfungsi dengan baik untuk mengatasi masalah limbah masker di lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui cara kerja mass shredder. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana mass shredder dapat mengatasi kerusakan lingkungan. Lalu masuk ke bagian kajian literatur, saya akan membahas sedikit secara singkat mengenai COVID-19. Jadi kehadiran dari pandemi COVID-19 tentunya berawal dari sebuah pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, di mana penyebaran ini berlangsung dengan sangat cepat dan menurut WHO dikatakan sebagai virus yang sangat berbahaya karena jumlah kasusnya yang sangat tinggi dengan tingkat kematiannya tinggi juga. Oleh karena itu, penggunaan masker merupakan suatu anjuran bagi pemerintah, bagi masyarakatnya untuk menghindari pencegahan dan juga penyebaran virus yang semakin parah. Karena penggunaan masker ini dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernafasan tertentu, secara khususnya COVID-19. Untuk maskernya sendiri, masker itu bisa dilihat menjadi tiga jenis utama dengan mempertimbangkan 3 variabel, yaitu segi ekonomis, segi filtrasi udara, dan yang 3 adalah penahan air. Dapat dilihat di mana masker kain memiliki segi ekonomis yang sangat baik, tetapi memiliki kemampuan filtrasi dan kekuatan terhadap air itu rendah, sedangkan N95 memiliki harga yang sangat mahal, tetapi filtrasi dan ketahanan terhadap airnya sangat tinggi. Limbah medis tergolong dalam kategori bahan berbahaya dan beracun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 dan juga peraturan Menteri LHK nomor 56 tahun 2015. Terdapat 9 jenis limbah medis, yaitu yang pertama limbah benda tajam, kemudian limbah patologis, limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, kemudian ada limbah radioaktif, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah peralatan medis dengan kandungan logam berat tinggi, limbah tabung gas atau kontainer bertekanan, dan limbah infeksius. Pengaruh dari limbah medis ini ada 2. Yang pertama terhadap masyarakat, itu terbagi dalam 4 golongan. Yang pertama adalah kepada pasien karena secara langsung, kemudian juga terhadap tenaga kesehatan, terhadap pengunjung atau pengantar pasien, dan yang keempat adalah terhadap masyarakat di sekitar rumah sakit. Karena umumnya limbah medis ini diproduksi oleh rumah sakit. Kemudian terhadap lingkungan, yang pertama adalah menurunnya kualitas dan mutu lingkungan, dan lebih lanjut akan menurunkan kualitas dan mutu kesehatan lingkungan, dan juga yang kedua adalah gangguan kenyamanan dan estetika, yang ketiga adalah gangguan ataupun kerusakan terhadap tanaman dan binatang. Dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri dan Kehutanan mencatat jumlah limbah medis di pandemi COVID-19 ini meningkat sebanyak 30%. Sedangkan kapasitas pengolahan limbah B3 medis ini di beberapa daerah, terutama di luar Jawa itu masih terbatas. Namun sudah ada beberapa ketentuan dan kebijakan dari pemerintah seperti Dropbox, yaitu adalah suatu tempat penyimpanan sementara untuk limbah medis yang bersumber dari rumah tangga, dan juga insinerator 800 derajat Celcius untuk limbah medis dari fasilitas kesehatan. Berikutnya adalah mesin penghancur. Jadi mesin penghancur atau shredder adalah mesin atau peralatan yang digunakan untuk mencabik-cabik. Sistem penghancuran ini digunakan untuk mengurangi ukuran bahan tertentu. Mesin penghancur ini memang dirancang untuk mendukung pengurangan material dalam berbagai aplikasi daur ulang, utamanya daur ulang plastik, besi tua, limbah elektronik, daur ulang kayu, dan juga daur ulang ban. Nah, mesin penghancur ini terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama adalah consumer shredder, misalnya adalah paper shredder yang umum digunakan, dan juga industrial shredder yang digunakan di pabrik-pabrik. Bagian selanjutnya adalah metodologi desain yang akan menjelaskan bagaimana kami mendapatkan ide desain yang akan dilaporkan pada teman-teman. Proses tersebut digambarkan pada diagram hal sebagai berikut. Next. Yang akhirnya menghasilkan output berupa rancangan desain dan bahan dari masker shredder yang dapat bekerja secara optimal serta dapat mengatasi masalah lingkungan yang timbul akibat penggunaan masker. Selanjutnya adalah tahapan studi, di mana kami untuk merancang alat ini, desain ini, kita yang pertama mengidentifikasi masalah, yang selanjutnya kita menentukan ruang untuk tinjauan, pengumpulan data, lalu yang terakhir adalah analisis kebutuhan. Mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini akan diidentifikasi masalah yang ada. Di masa pandemi COVID-19 ini, penggunaan masker sebagai kebutuhan wajib ini semakin meningkat. Limbah masker medis semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan. Limbah masker yang tidak ditangani akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang selanjutnya adalah menentukan ruang lingkup tinjauan. Pada tahap ini akan ditentukan ruang lingkup tinjauan untuk perancangan desain.
Hasil yang didapat dari tahap ini yaitu merancang alat yang dapat mengatasi limbah masker di lingkungan. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data atau kajian. Pada tahap ini akan ditetapkan asumsi dari pengumpulan data yang dapat menunjang proses pembuatan perangkat. Target dari penggunaan perangkat ini adalah limbah masker medis. Tahap ini menghasilkan data berupa klasifikasi limbah, pengaruh limbah medis terhadap lingkungan, karakteristik limbah medis, pengelolaan limbah medis, dan jenis mesin penghasil limbah. Ini adalah analisis kebutuhan, di mana pada tahap ini akan dilakukan analisis kebutuhan desain perangkat yang dapat berfungsi dengan baik untuk mengatasi masalah limbah masker yang menyebar di lingkungan. Nah, hasil dari tahap ini berupa pembuatan alat penghasil limbah masker atau mask rider. Proses rancangan dan pembahasan, pertama adalah konsep rancangan. Sumber masalah yang kita analisis rupanya bersumber dari banyaknya jumlah masker yang akhirnya bertumpuk dan menyebabkan beberapa masalah. Di antaranya adalah mengganggu estetika, meningkatkan probabilitas infeksi, dan mengancam kelangsungan ekosistem di dalam. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk mengurangi volume penumpukan limbah masker hingga masalah-masalah tersebut bisa diatasi. Oleh karena itu kita menyusun suatu rancangan yang kita beri nama mask rider. Mask rider sendiri merupakan mesin penghancur atau pencacat otomatis yang berfungsi untuk mencacat masker menjadi potongan yang lebih kecil. Mesin penghancur ini mekanisme kerjanya cukup simpel. Yang mesin penghancur ini digerakkan oleh tenaga listrik, yang selanjutnya akan menggerakkan sistem pemotong yang berbentuk poros sehingga menggerakkan pisau atau gergaji. Poros yang berputar tersebut menyatu atau disambung gergaji gerinda sehingga dapat memotong masker menjadi potongan yang lebih kecil. Dengan putaran yang tinggi, mata gergaji gerinda memberi tekanan yang besar sehingga mencacah masker yang dimasukkan melalui hopper. Cacahan limbah masker kemudian keluar melalui saluran pengeluaran. Mesinnya sendiri itu terbuat dari toples sekitar dengan volume 2.600 ml, kemudian mata gergaji gerinda, dinamo 12 volt, kemudian ada shaft besi 3 mm, hopper plat besi 2 mm, dan AC gearbox motor 220 volt, fan belt B65, gear single RS50x22T atau 22 gigi, dan terakhir ada lem epoxy. Desain sketsa yang kami rancang, dimensi dari alat ini 150 x 320 mm. Detailnya bisa dilihat pada gambar berikut. Tampak depan, tampak samping, dan ini tampak atas. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Jadi proses pembuatan dari mask rider ini ada 3 sistem konstruksi. Yang pertama itu sistem pemotong, di mana ini utamanya menunjang proses pemotongan masker dalam mesin. Kemudian ada sistem transmisi, yang utamanya menunjang geraknya mesin. Dan yang ketiga adalah konstruksi mesin, di mana ini utamanya itu sebagai dudukan ataupun landasan bagi komponen-komponen mesin lainnya untuk dapat bergerak. Nah, yang pertama, ini proses pembuatan dari sistem pemotongnya, yaitu kita menyiapkan 2 poros, di mana satu poros berfungsi sebagai poros dinamis, dan satu lagi berfungsi sebagai poros pasif. Kemudian kita memasang 3 mata gergaji gerinda di setiap poros secara selang-seling. Kedua adalah kita menyiapkan sistem transmisi. Berikut adalah proses pembuatannya. Yang pertama adalah menyiapkan 2 shaft besi 3 mm, kemudian yang kedua membuat 2 lubang di masing-masing shaft. Kemudian memasukkan pisau dinamis yang sudah kita siapkan sebelumnya pada poros dinamis ke salah satu lubang dan kunci poros tersebut menggunakan gear single RS50x22 gigi. Kemudian kita memasukkan pisau statis yang sudah disiapkan sebelumnya pada poros statis ke salah satu lubang dan kunci poros tersebut dengan kita las, solder ataupun lem. Kemudian kita juga menyiapkan 1 shaft besi lagi dan kita buat lubang di tengahnya. Lalu kita menyambungkan dinamo 12 volt dengan gear single RS50x22 gigi melalui shaft besi 3 mm yang sudah dilubangi sebelumnya. Kita sambungkan kedua sistem tersebut dengan fan belt B65. Kemudian kita sambungkan keseluruhan sistem dengan AC gearbox motor 220 volt. Yang terakhir adalah kita mengkonstruksi mesinnya. Kita menyiapkan toples 2600 mili tanpa cover bagian atas, karena cover bagian atas akan diisi dengan hopper. Kemudian kedua meletakkan gabungan sistem transmisi dan sistem pemotong di bagian yang relatif berada di atas ataupun mulut toples. Kemudian membuat lubang-lubang diperlukan di permukaan toples, khususnya untuk sistem perlistrikan atau catu daya. Yang keempat, melakukan permanenisasi ataupun penetapan posisi gabungan sistem transmisi dan sistem pemotong dengan melakukan pengeleman komponen. Yang kelima, memasang hopper plat besi 2 mm sebagai tempat input masker di bagian paling atas toples. Yang keenam, melakukan pengaturan sistem perlistrikan atau catu daya dengan menghubungkan seluruh sistem ke sebuah power switch sebagai saklar mati ataupun nyala mesin ini. Dari kelebihannya sendiri, yang pertama adalah barang-barang yang diperlukan mudah ditemukan dan didapatkan. Yang kedua, sistemnya sangat sederhana, membuat pemeliharaannya lebih mudah dan praktis. Yang ketiga, dimensi alat yang kecil membuat mesin ini praktis digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, daya yang digunakan relatif minimal. Sendiri, yang pertama alat ini cukup bising, dan yang kedua kapasitasnya yang kecil, yang ketiga hasil cacahan yang kurang optimal karena hanya menggunakan 6 mata gerinda sebagai pisau memotong, dan yang terakhir adalah papasan hujan dan suhu tinggi dapat membuat mesin pemotong ini berkarat. Nah, solusinya yang bisa kita lakukan adalah untuk tingkat kebisingan yang tinggi, kita bisa menempatkan mesin ini di tempat yang kedap suara atau mempunyai jalur kebisingan yang baik. Lalu untuk kapasitas yang kecil, kita bisa mencari bahan rangkai untuk bisa namun sesuai dengan standarnya. Yang terakhir yang ketiga untuk mesin rawan korosi, itu kita bisa mencegah atau kita tidak memproses limbah masker yang masih basah dan menempatkan mesin di tempat yang tidak terkena hujan. Dan yang terakhir, hasil cacahan yang kurang optimal dapat menambah mata pisau pencacah dan memasang secara optimal bisa dengan lebih rapat. Rancangan anggaran dari alat ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kami mau berusaha untuk menggunakan referensi barang sehari-hari seperti toples 2600 mili dan juga mata gerinda sebagai komponen dari alat ini. Sehingga dari seluruh bahan dan alat-alatnya menghasilkan jumlah Rp1.787.294. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu limbah masker bekas berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan. Lalu solusi yang kami berikan untuk mengatasi masalah limbah masker di lingkungan adalah dengan merancang mask shredder, di mana alat ini dilengkapi dengan mesin penghancur otomatis yang dapat memotong limbah masker menjadi potongan yang lebih kecil, sehingga mengurangi volume limbah masker. Lalu cara kerja mask shredder secara sistematis kurang lebih menyerupai alat shredder pada umumnya, dengan penambahan beberapa modifikasi. Pembuatannya melibatkan 3 sistem konstruksi, yaitu sistem transmisi, sistem pemotong, dan konstruksi mesin.
Dan yang terakhir, perancangan alat mass shredder merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan limbah masker di lingkungan. Karena seluruh aspek dan kriteria yang ingin dicapai dalam menyelesaikan masalah tersebut terpenuhi dengan beberapa keunggulannya, walaupun terdapat beberapa kekurangannya. Namun, terdapat juga solusi untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya terdapat beberapa saran dari hasil studi dan perancangan desain solusi permasalahan yang sudah dilakukan. Saran yang pertama yaitu adanya proyek perancangan mass shredder ini harus mengatasi permasalahan limbah masker di lingkungan dan mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya penumpukan limbah masker. Yang kedua, perancangan masker harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan desain. Solusi untuk mengatasi kekurangan desain serta aspek ekonomis seperti biaya kebutuhan perancangan mass shredder. Saran yang ketiga, hasil desain mass shredder wajib memperhatikan efektivitas fungsi, kualitas, serta kenyamanan masyarakat saat menggunakan desain agar tercapai pengurangan volume penumpukan limbah hingga skala masyarakat. Lalu, desain mass shredder kedepannya harus semakin berkembang. Sering berjalannya waktu harus dilakukan penelitian untuk mengembangkan potensi mass shredder. Contohnya seperti inovasi pensterilan masker yang dihancurkan melalui pengaplikasian disinfektan untuk mencegah terjadinya pencemaran kepada konsumen ataupun lingkungan. Oke, jadi video simulasi dengan mass shredder sendiri terbagi menjadi 3 bagian, itu bagian tutup, bagian pemotong, dan juga bagian limbah kabin. Pada mass shredder juga didukung dengan power switch, juga gergaji dengan 6 mata pisau akan memotong masker menjadi cacahan yang lebih kecil. Berikut adalah contoh simulasi dari cara bekerja mass shredder. Masker akan masuk melalui hopper, kemudian setelah masuk dalam hopper akan dipotong dengan gergaji dan limbahnya akan masuk ke kabin yang berada di bawah gergaji. Kemudian nanti limbah ini dapat dibuang dengan bentuk cacahan yang lebih kecil. Kira-kira seperti itu bentuk simulasi dari mass shredder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.